Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau akan mendapati hati yang sungguh-sungguh haus akan Engkau. Setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini kami masih alami. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu datang dengan hati yang penuh rindu dan haus akan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika pagi hari ini kami datang kepadamu, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kami boleh dibangun, kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan. Sehingga kami selama-lamanya mau mengiring Engkau. Selama-lamanya kami mau mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun setiap langkah hidup kami. Amin. Agar hidup kami selaras dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu pagi hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan setiap isi hati-Mu dan kami boleh menangkap rema yang daripada Tuhan. Firman itu boleh kami dengar dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Baik, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Sejenak kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, karena nanti juga ada ibadah tutup peti saudara, tapi kita mau konsentrasi untuk firman Tuhan. Amin. Yang siap terima firman Tuhan lambaikan tangan. Oke. Kita buka di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara bergantian. Seperti biasanya saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-10 seterusnya ya. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7 seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu katakan amin. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 10 begini firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Sebab barang siapa menabur dalam daging ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Yang berbahagia yang membaca firman, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, hari ini kita belajar tentang tabur tuai, ya, menabur dan menuai. Ya. Ketika kita mendengar istilah ini, saudara, dalam konsep pikiran kita menabur dan menuai dan kita sampaikan di gereja, banyak orang kemudian langsung nangkep bahwa ini kaitannya pasti dengan uang. Biasanya pikiran kita begitu, saudara ya. Ini menjadi satu kesalahpahaman secara umum. Ya, banyak orang mengaitkan ini bicara tentang uang. Ini pasti bicara tentang persembahan, ini pasti bicara tentang perpuluhan, biasanya begitu. Ya, ada seringkali orang mengembangkan kalau menaburnya banyak, menuainya banyak kan gitu. Makanya sering kita dengar
Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sering kali dikutip, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu biasanya gitu. Namun saudara, mari hari ini kita merenung kembali, benarkah Paulus ini bicara tentang uang? Apakah ini hanya semata-mata tentang persembahan? Nah saudara, pengajaran-pengajaran modern seringkali menarik ayat ini keluar di dalam konteks mereka, sehingga ayat ini sering dipakai untuk mendukung yang namanya kemakmuran. Ya, ada ajaran-ajaran teologi kemakmuran, saudara. Dan ayat ini biasanya yang dipakai untuk mendukung ajaran mereka. Nah hari ini kita merenung bersama-sama. Sekilas saudara, apa yang disampaikan ini mirip sekali dengan karma, ya. Seringkali mirip dengan karma. Namun saudara, apakah ini benar karma? Ya kalau kita sering dengar ya ada karma. Nah karma itu sebenarnya adalah ajaran Hindu Buddha yang mengajarkan bahwa kehidupan seseorang itu adalah hasil dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Jadi mereka percaya adanya reinkarnasi. Makanya mereka ajaran karma ini, ketika dia mau bunuh sesuatu pasti diingatkan, jangan dibunuh, jangan-jangan itu kakekmu, jangan-jangan ini nanti nenekmu loh, ya. Kita mau bunuh lalat, jangan dibunuh, jangan-jangan ini nanti kakekmu. Jadi itu ajaran karma, saudara. Reinkarnasi, ajaran Hindu Buddha ada, saudara. Dan disebutkan di situ bahwa semua orang itu akan menuai persis seperti apa yang dilakukan dulu. Kalau hari ini sering berbuat baik, maka nanti dalam kehidupan berikutnya disebutkan dia bisa, levelnya bisa naik. Mungkin bisa jadi orang yang lebih secara tatanan kemasyarakat lebih naik, mungkin lebih makmur, jadi bangsawan atau apa begitu ya. Kalau levelnya mungkin hari ini kita melakukan yang buruk-buruk, bisa jadi nanti dia jadi buruk juga di kehidupan berikutnya. Bahkan bisa jadi hewan, bisa juga jadi roh halus gitu ya. Itu ajaran karma. Dan ini dewa pun tidak bisa introspeksi. Dewa pun dia harus tunduk pada ajaran karma ini, saudara. Jadi di sana ada dewa, ada Brahma, ada Wisnu, ada siapa lagi gitu ya. Itu pun dia harus tunduk dengan karma ini. Dia tidak bisa campur tangan. Nah saudara, Alkitab tidak mengajarkan itu. Ya karena apa yang disebutkan tadi, bahwa manusia itu bereinkarnasi pada kehidupan berikutnya itu salah. Alkitab bicara apa? Manusia itu hidup sekali lalu dihakimi. Ya di dalam Ibrani pasal 9 ya. Jadi manusia hidup sekali, setelah itu dihakimi. Tidak ada reinkarnasi. Dan Allah berdaulat sepenuhnya. Kalau tadi dewa pun tidak berdaulat. Apa yang nanti dicapai dalam kehidupan berikutnya itu adalah kasih karunia, itu kata Alkitab. Keselamatan itu kasih karunia, bukan hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik kita. Kita sudah sering dengar khotbah ini, saudara ya. Jadi Bapak Ibu saudara, ketika kita membaca Galatia pasal 6 terutama ayat 7, ini bukan bicara tentang hukum karma. Lalu apakah ini ajaran teologi kemakmuran? Juga bukan, saudara. Ya, teologi kemakmuran itu biasanya mengajarkan orang Kristen itu pasti sehat, pasti kaya, pasti sukses, pasti makmur, gitu ya. Kalau kamu menabur banyak. Jadi saudara, rupanya finansial itu bisa dipicu melalui persembahan yang kita berikan. Itu ajaran mereka. Kalau kamu menabur uang, nanti juga menuai uang berlipat ganda. Itu prosperity gospel, ya, kemakmuran.
Maka kalau kamu pengen kaya, tabur yang banyak. Kalau pengen sugih, tabur yang banyak. Dan saudara, kalau kita melihat konteksnya Galatia pasal 6, ini bukan bicara tentang itu. Meskipun di situ disebutkan barang siapa menabur dia menuai, tapi konteksnya bukan itu. Maka kita untuk belajar ini harus melihat kepada konteks sebenarnya itu apa. Kita harus melihat konteks pasal 5 dan pasal 6 dalam Galatia. Konteksnya apa? Kalau kita flashback kembali di pasal 5, saudara, di situ bicara tentang hidup oleh roh. Pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 itu bicara tentang hidup oleh roh. Disebutkan tadi bahwa kita itu kemarin saudara panggil ya tentang kemerdekaan. Kita dipanggil untuk merdeka. Namun kemerdekaan atau kebebasan ini bukan alasan untuk kita hidup dalam dosa, saudara. Meskipun kita sudah dimerdekakan, jadi bukan alasan kita hidup seenaknya, hidup terus dalam dosa. Tetapi justru kemerdekaan ini dipakai untuk kita saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh daging. Jadi kemerdekaan bukan untuk kita hidup semaunya, tetapi kita ada dalam koridor firman dan aturan Tuhan. Sama seperti ikan, saudara, itu hidupnya bebas di air, tapi dia punya kemerdekaan di air. Kemanapun asal dia di air dia hidup, tetapi begitu dia keluar dari air maka mati. Nah, konteks kemerdekaan kita di dalam iman Kristen itu adalah kemerdekaan yang ada aturan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan untuk hidup dalam dosa, bukan untuk hidup semaunya. Ini di pasal 5 Galatia. Jadi di situ disebutkan hidup oleh roh, bukan oleh daging. Maka tentunya ketika Paulus menulis di dalam Galatia pasal 5 ya Galatia pasal 6 yang ke-7, apa yang kamu tabur itu kamu tuai, tentunya itu konteksnya adalah hidup dalam roh. Ayat yang ke-6 Galatia pasal 6 ayat 6 juga bicara begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini bicara tentang kehidupan Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunitas. Yang menerima pengajaran membagi segala sesuatu dengan yang mengajarkannya. Ini bicara tentang relasi. Hidup dalam relasi di mana di situ ada proses belajar, di mana di situ juga ada proses mengajar. Di mana di situ saling menopang, di mana di situ dalam kehidupan berjemaat itu ada saling membangun, saling menopang satu dengan yang dalam komunitas iman yang benar. Bicara tentang komunitas. Komunitas yang hidup dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-7-nya, yang bagian A, di situ juga disebutkan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di bagian A-nya, ya, Paulus mengingatkan jangan kamu sesat. Artinya ini bicara tentang ada penyesat-penyesat. Peringatan supaya kita jangan tertipu oleh ajaran palsu, oleh guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu di Galatia yang dia mengajarkan ajaran yang tidak berpusat kepada Injil. Makanya saudara, pengajaran teologi yang benar itu harus punya doktrin yang benar, harus punya menghasilkan hati yang benar atau motivasi yang benar, dan juga harus menghasilkan perbuatan yang benar juga. Jadi dalam kehidupan orang Kristen itu punya 3 pilar pengajaran yang benar, dan ini harus berjalan bersama. Ada doktrin yang benar, artinya bahwa apa yang kita percaya itu harus alkitabiah.
Ketika kita mempercayai sesuatu dan itu tidak alkitabiah berarti tidak benar. Apa yang kita percaya harus alkitabiah. Amin. Ya. Kita harus memahami siapa sih Yesus itu, apa sih itu Injil, itu harus benar semua dalam konteks yang alkitabiah. Bagaimana sih hidup menurut firman itu yang sesuai dengan Alkitab itu ya, sesuai dengan firman itu juga harus sesuai dengan kebenaran, saudara. Nah, doktrin yang benar ini harusnya menghasilkan hati yang benar atau motivasi yang benar. Jadi bukan hanya kita tahu kebenaran, tetapi hati kita harus diubahkan, dimurnikan sesuai dengan kebenaran itu, saudara. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana kita bertobat dari dosa, bagaimana kita memiliki motivasi hati yang benar. Ya. Hatinya harus benar. Jadi doktrinnya benar, hatinya benar. Nah, kalau sudah gitu, ya, orang percaya yang punya doktrin benar, hatinya benar, maka cara hidupnya juga harus benar, maka lahirlah perbuatan yang benar. Ya kalau doktrinnya sudah benar, ajarannya benar, hatinya jadi benar. Amin. Hati kita benar. Kalau hatinya sudah benar, maka perbuatan kita juga benar. Hasilnya, outputnya benar. Ketiganya harus berjalan bersama, saudara. Maka akan lahir bagaimana kita punya gaya hidup mengampuni, akan lahir bagaimana kita punya gaya hidup melayani, akan lahir bagaimana kita punya gaya hidup yang kudus, bagaimana kita punya gaya hidup menjadi terang, bagaimana kita mempunyai gaya hidup yang berbuat baik. Itu karena ajarannya benar, hatinya benar, maka perbuatannya juga benar. Dan ketiganya harus berjalan bersama, saudara. Kalau kita cuma punya doktrin benar, ajarannya benar, tanpa ada perubahan hati, hatinya tidak benar, kaku, saudara. Orangnya jadi sombong. Cuma ajarannya saja, terima ajaran benar, tapi hatinya tidak berubah. Jadi orang yang kaku. Kalau punya hati yang benar, hatinya lembut, tapi doktrinnya tidak benar, ajarannya tidak benar, mudah disesatkan. Makanya seneng gerudak-geruduk, rono gitu ya. Ayo jak rono. Rupa-rupa gedang, saudara ya. Tahu rupa-rupa gedang? Melu-melu orang ngerti. Hatinya lembut, saudara, benar, tapi ajarannya salah. Ya, maka akhirnya ke sana ke sini, bingung, terombang-ambing, saudara. Karena tidak punya ajaran benar, tidak punya doktrin benar. Ya. Jika hanya perbuatannya yang benar tanpa doktrin dan hati yang benar, maka yang timbul hanya ya kita akhirnya hanya supaya dipuji, cari pengakuan, saudara. Ya maka ketiganya harus berjalan bersama-sama, saudara. Kemudian lanjutnya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tadi ya kita masuk di sini. Ada prinsip menabur dan menuai, saudara. Apa yang kita tabur dan apa yang kita tuai. Ada prinsip-prinsip umum yang Alkitab ajarkan tentang menabur dan menuai. Jadi saudara, menabur dan menuai itu salah satu hukum keteraturan moral yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Prinsipnya apa? Yang menabur itu yang akan dituai. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jadi saudara, benih itu ya yang pertama yang ditabur itu yang dituai. Yang kedua bahwa benih itu tidak langsung kelihatan, tapi pasti muncul suatu saat nanti. Kemudian yang ketiga, panen itu ditentukan dari apa yang kita tabur, bukan keinginan kita. Nah, saudara, mari kita belajar ini. Jadi penjelasannya begini, saudara. Yang ditabur itu yang dituai. Artinya apa yang kita tanam itu yang akan muncul kembali. Sama seperti kalau kita menanam benih jeruk, maka kita juga akan tumbuh jeruk. Tidak mungkin kita yang tanam benih jeruk yang muncul jagung, tidak bisa, saudara. Kalau kita menabur dengan pikiran egois, maka pasti yang dituai apa? Konflik. Kalau kita menabur kesabaran, menabur kasih, maka akan ada kepercayaan, akan ada damai sejahtera ya dalam hubungan, dalam relasi. Kalau kita menabur kebiasaan
ibadah, maka pasti ada pertumbuhan rohani. Yang kita tuai itu saudara. Kalau kita yang ditabur cuma dosa terus, perbuatan dosa terus, maka yang dipastikan yang kita tuai apa? Karakter yang merusak. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan kemudian benih ini tidak langsung tampak saudara. Apa yang kita tabur itu mungkin tidak langsung tampak. Setiap benih itu butuh waktu sebelum dia bisa kelihatan hasilnya. Nah secara rohani juga demikian. Hasil yang kita pikirkan, ya, benih yang kita pikirkan, yang menjadi pilihan kita, kebiasaan kita itu mungkin tidak langsung terlihat. Tetapi pada waktunya pasti muncul kelihatan. Contoh saudara, orang yang terbiasa memendam iri hati, ya kan nabur ya nih. Iri hati itu kan taburan. Maka nanti kita belajar naburnya di mana ladangnya gitu ya. Kalau biasa taburannya itu memendam iri hati, ya hari ini mungkin kita enggak kelihatan. Aman-aman saja, aku iri sama dia juga aman hidupku. Tetapi secara lama-lama ya ini akan muncul dalam bentuk kemarahan. Karena iri hati akhirnya meluapkan kemarahan, kemudian akhirnya apa? Ada gosip, wah langsung ngomongin sana sini tentang yang jelek tentang orang itu. Apalagi hubungannya jadi rusak. Itu kalau kita biasa menabur iri. Orang yang beda kalau setiap hari kita tabur doa, kita tabur firman, kita tabur ketaatan. Ya mungkin hari ini kita tidak rasa apa-apa saudara. Aku sudah berdoa juga kok sepertinya kok belum ada hasilnya. Aku sudah baca firman, aku sudah taat firman kok sepertinya ya biasa aja hidupku. Tapi saudara percayalah suatu saat benih ini akan muncul. Amin. Ketika mungkin masa-masa sulit kita akan menuai kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Ketika masa-masa kita mungkin sulit kita akan menuai kekuatan dari doa-doa kita. Dan tanpa sadar kita akan bertumbuh secara rohani. Dulu kanak-kanak sekarang jadi dewasa. Itu dari taburan kita. Atau mungkin ada orang yang setiap hari yang ditabur kemalasan. Naburnya males. Hari ini mungkin tidak tampak. Males saja juga masih hidup sekarang kan ya, masih cukup kok. Tetapi saya percaya nanti suatu saat beberapa tahun kemudian apa yang dia tabur hari ini dalam kemalasan dia akan menuai kegagalan nanti. Ada kegagalan, ada kemiskinan, ada keterpurukan, itu yang dia tuai karena apa yang ditabur itu pasti dia akan tuai. Amin. Prinsipnya begitu. Jadi benih itu tidak langsung muncul, tetapi itu berkembang pelan dan pasti. Kemudian panen atau tuaian itu ditentukan dari apa yang kita taburkan. Bukan menurut mau kita, bukan menurut keinginan kita. Saudara, kita tidak bisa mengharapkan hasil jika kita tidak menabur benih yang sesuai. Kalau seseorang ingin memiliki hidup rohaninya itu kuat, pengen aku hidupnya rohani kuat, aku pengen dekat sama Tuhan, tetapi yang ditabur apa? Dia malas baca firman, dia malas berdoa, tidak mungkin saudara. Gak mungkin. Kalau ingin hidupnya rohani kuat, ya harus kuat baca firman juga, ya harus kuat berdoa. Tidak mungkin ia mengharapkan jagung sementara yang ditabur benih rumput. Tidak bisa. Jadi apa yang kita tuai itu ditentukan dari apa yang kita tabur, bukan dari keinginan kita. Jadi seseorang kalau pengen hidup nikahnya itu diberkati, hidup nikahnya itu indah, tetapi sementara setiap hari yang ditabur kata-kata kotor, maki-maki pasangan, yang ada cuma egoisme, yang ada cuma kemarahan, tidak mungkin pernikahannya indah saudara. Itu cuma mimpi. Ingin hidupnya penuh kasih, penuh cinta, tetapi yang ditabur luka terus setiap hari, tidak mungkin akan menuai yang baik. Pasti yang dituai juga luka.
Sebagai orang tua kita mungkin ya kita tahu, kita pengen anak kita tuh hidupnya takut Tuhan, supaya anak kita itu hidupnya nanti berhasil, cinta Tuhan. Tetapi sementara orang tua tidak memberikan contoh. Ibarat apa? Mengharapkan buah tapi tidak pernah nanam, saudara. Jadi orang tua harus menabur sesuatu yang baik kepada anak supaya anak ini jadi tumbuh juga seperti yang diharapkan. Amin. Jadi apa yang kita tuai itu bukan mau kita, tetapi dari apa yang kita tabur. Nah saudara, kalau kita pengen hidupnya dipimpin Roh Kudus, kan kita hari-hari sedang bicara dipimpin Roh Kudus ya. Tetapi kalau pola pikirnya itu cuma taburan dalam daging, yang ada iri hati, kesombongan, kemalasan, pola hidup dunia, tidak mungkin saudara kita bisa dipimpin Roh, tidak bisa. Jadi panen itu tidak bisa diminta, atau tuaian itu tidak bisa diminta menurut keinginan kita, tetapi tuaian itu adalah hasil dari apa yang kita tabur selama ini. Amin. Nah sekarang kita belajar, kita menabur apa dan di ladang mana? Dari bacaan tadi saudara. Ada 2 ladang. Ya, Galatia pasal 6-8 tadi ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada 2 ladang. Ada ladang daging yang dituai pasti kebinasaan. Nah Paulus menjelaskan ada 2 ladang di sini. Ladang daging, tentunya ini perbuatan daging, saudara. Galatia pasal 5 ayat 19 ya sampai dengan 21. Di situ apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini perbuatan daging, saudara. Jadi saudara, perbuatan daging bukannya sekedar soal tubuh, tetapi ini bicara tentang kecenderungan dosa dalam diri manusia. Menyangkut apa? Pikiran kita, keinginan kita, ambisi kita, untuk apa? Untuk tidak tunduk kepada kehendak Allah. Itu keinginan daging, saudara. Jadi pikiran kita, keinginan kita, ambisi kita yang mendorong kita untuk tidak tunduk kepada Tuhan, itu keinginan daging, saudara. Ketika seseorang menabur dalam daging, ia sedang menanam sesuatu yang pada akhirnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ada ladang daging, ada kebinasaan di situ akibatnya. Contohnya apa? Misalnya kita memupuk pikiran kebencian, menabur kebencian misalnya. Saudara, ketika kita menyimpan sakit hati dan itu mengulangi terus dalam pikiran kita, akhirnya ini jadi benih daging, saudara. Karena apa? Setiap hari dibayangkan, yang dibayangkan kesalahan orang lain. Akhirnya apa? Kita biarkan itu kemarahan tinggal di hati kita. Setiap hari dipikirkan itu, akhirnya kita ada kemarahan tinggal di hati. Dan saudara, akhirnya diam-diam kita berharap sesuatu yang buruk menimpa orang itu. Betul ya? Karena kita terus membayangkan, ya karena kita sakit hati, disimpan itu, dibayangkan terus, diulang-ulang terus setiap hari dalam pikiran kita. Kemarahan ada dan kita mengharapkan sesuatu yang buruk, muga-muga disambar beledek gitu. Ya kan saudara? Keluar dari ucapan kita. Kita mengharapkan sesuatu yang buruk kalau bisa terjadi atas orang itu. Nah kalau kita sudah begitu, artinya kita sedang menabur sesuatu yang salah. Nanti yang dituai apa? Pasti hubungannya rusak, saudara. Ada kepahitan menguasai hati kita. Ya, tubuh kita juga capek, lelah mikirkan itu. Kehilangan sukacita, kehilangan kepekaan rohani, itu yang terjadi. Itu yang kita tuai dengan taburan kita tadi. Taburan apalagi yang
yang dalam daging, misalnya membiarkan pikiran kotor dalam hidup kita. Saudara, ini bukan hanya tentang pornografi ya saudara, tetapi ini bicara mungkin tentang fantasi-fantasi, gambar-gambar yang tidak kudus ya. Bagaimana kita membuka celah ini? Lewat pikiran kita, lewat tontonan yang kita konsumsi setiap hari di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, lewat apa? Musik-musik, lewat film-film yang kita tonton setiap hari. Di situ masuk, membiarkan imajinasi kita akhirnya berkembang ke arah yang tidak kudus. Kita kemudian mulai bermain-main dengan dosa di dalam pikiran, saudara. Walaupun tidak lakukan secara fisik, tetapi dalam pikiran sudah mulai bermain-main dengan dosa. Nanti yang dituai apa, saudara? Ya akhirnya kita jadi kecanduan dengan yang demikian. Bahkan saudara, ini bisa berujung pada satu tindakan karena ini terus dipikirkan. Makanya ada hamil di luar nikah, ada pemerkosaan dan lain sebagainya, saudara. Itu hasil daripada pikiran yang menabur pikiran buruk. Contoh lagi, ya hidup dalam kenyamanan atau ambisi pribadi. Jadi saudara, kalau bicara tentang berhala, itu bukan hanya patung, bukan hanya jimat dan lain sebagainya, tetapi ini bisa bicara dari apapun yang kita cintai yang lebih daripada Tuhan. Bisa kenyamanan, bisa uang, bisa kesuksesan, bisa pengakuan diri, ya bisa zona nyaman juga. Ya mungkin kita cara menaburnya apa ya, dengan hidup kita akhirnya prioritasnya mencari sesuatu yang bukan Tuhan. Mengukur harga diri kita dari pencapaian yang kita lakukan, yang kita capai. Kemudian kita akan bekerja mati-matian demi pengakuan, bukan demi Tuhan. Demi prestasi pribadi, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya apa ya, kita capek secara emosional juga capek, lelah. Bahkan kadang-kadang hubungan dalam keluarga retak gara-gara kita salah prioritas. Yang dikejar uang terus, kerja siang malam, sore pagi siang malam, akhirnya anaknya tidak diperhatikan, suaminya istrinya tidak diperhatikan, hubungannya retak. Itu tuaian dari apa yang kita tabur. Kehilangan damai sejahtera, sepertinya sibuk tetapi rohaninya kosong. Itu adalah panen dari ambisi kita, saudara. Jadi saudara, menabur dalam daging itu bukan hanya soal perbuatan yang tampaknya jahat, tetapi itu dimulai dari benih kecil dalam pikiran kita, dalam motivasi kita, kebiasaan-kebiasaan dosa yang tersembunyi, keinginan-keinginan yang tidak dikalibrasi, dikoreksi. Saya karena dikalibrasi nanti tidak tahu, dikoreksi dengan Injil. Akhirnya benih ini bertumbuh dan akhirnya panennya merusak. Kita menuai yang merusak. Makanya tadi Paulus berkata, barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan. Itu ladang pertama, ladang daging. Yang kedua ada ladang roh. Jadi menabur dalam roh itu berarti menanamkan hal yang berasal dari Roh Kudus ke dalam pikiran kita, ke dalam pilihan-pilihan kita, dalam kebiasaan kita setiap hari. Nah, saudara, singkatnya bahwa orang yang sudah diselamatkan akan menabur hal-hal yang rohani dalam hidupnya. Amin. Ada polanya. Ketika kita menabur pikiran, maka yang kita tuai pasti perbuatannya. Ini urutannya begini, saudara. Jadi ketika kita menabur sesuatu dalam pikiran kita menuainya dalam perbuatan. Apa yang kita pikirkan terus-menerus akan menjadi satu tindakan. Kalau setiap hari yang dipikirkan firman, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Kalau setiap hari kita memikirkan kasih, maka kita akan didorong untuk mengampuni. Kalau kita setiap hari memikirkan kehendak Tuhan, maka kita akan didorong untuk kita taat kepada Tuhan.
Jadi apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Sebaliknya juga demikian, kalau yang dipikirkan yang buruk-buruk, yang kita lakukan pasti yang buruk. Nah, kemudian perbuatan ini akan menghasilkan atau menuai kebinasaan. Kebiasaan maksudnya. Tindakan yang dilakukan setiap hari berulang-ulang akhirnya menjadi satu pola hidup dan menjadi satu kebiasaan. Betul ya? Saudara, kalau setiap hari melakukan hal yang sama, maka itu jadi kebiasaan. Saudara, kalau setiap hari bangun pagi berdoa, maka saya yakin itu juga akan jadi kebiasaan. Asal dilakukan berulang terus setiap hari. Lama-lama jadi kebiasaan dan alami, saudara. Tidak usah diperintah, tidak disuruh, alami. Karena itu menjadi kebiasaan. Ketika kita punya gaya hidup mengucap syukur, maka juga punya kebiasaan yang positif. Ketika kita perbuatan kita suka menolong orang lain, itu membentuk gaya hidup kita untuk hidup saling melayani. Itu otomatis. Karena apa yang kita lakukan itu jadi gaya hidup, kebiasaan. Dari kebiasaan kita akhirnya membentuk karakter kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mengalir dalam diri seorang itu karena kebiasaan yang konsisten dilakukan setiap hari, jadi karakter. Kebiasaan kita jujur, kita punya karakternya berintegritas. Kebiasaan kita mengasihi, maka kita punya karakter orang yang lemah lembut, penuh belas kasihan. Kebiasaan kita taat akan bentuk karakter kita untuk setia. Itu yang terjadi. Dan karakter kita itu menentukan arah hidup kita. Apa yang kita lakukan sekali tidak menentukan arah hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan terus menerus itu akan membentuk siapa kita. Dan itu menentukan kemana kita akan pergi. Jadi saudara, karakter Kristen yang dibentuk oleh Roh Kudus menuntun kita untuk lebih serupa dengan Kristus, untuk menjauh dari dosa, untuk tetap setia, untuk kita hidup dengan tujuan yang kekal. Makanya kita akan mulai hidup kekal. Barang siapa menabur dalam roh, dia menuai hidup kekal. Ya. Karena ternyata dari apa yang kita tabur dalam pikiran itu pada akhirnya menuai arah hidup kita itu mau kemana. Jadi saudara, kalau kita menabur hal yang rohani dalam hidup hari ini, maka masa depan kita dipenuhi dengan kehidupan yang sejati. Amin. Akhirnya kita menghasilkan hidup yang berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu dari taburan kita setiap hari-hari ini. Lewat ya, jangan jemu baik, kelewat saja. Terakhir saudara. Saudara, kemudian apa sih motivasi kita menabur? Mengapa kita harus menabur dalam roh, bukan dalam daging? Motivasi yang sebenarnya adalah karena Injil, saudara. Kenapa? Karena kita melihat kepada penabur yang sejati, saudara. Kristus lebih dulu menabur bagi kita. Yesus itu penabur yang sejati. Yang dia tabur apa? Ketaatan. Ketaatan adalah apa? Memikul beban dosa kita. Ia taat sampai mati. Ia menabur kebenaran dan menuai keselamatan bagi kita. Ia yang kaya harus menjadi miskin supaya kita jadi kaya secara rohani. Ia tabur hidupnya sendiri supaya kita memperoleh hidup. Amin. Dia memberikan hidupnya bagi kita yang harusnya mati karena dosa. Apa yang kita tuai, hidup kekal itu adalah taburan dari Tuhan Yesus. Saudara, agama mungkin berkata begini, dapatkan kehidupanmu melalui perbuatan baikmu. Itu biasa diajarkan banyak agama.
Atau mungkin orang sekuler dunia berkata begini, kalau kamu pengen ya hidupmu dengan sesukamu. Apa yang kamu pengen lakukan, itu kata dunia. Tetapi Yesus berkata berbeda. Hidupku kuberikan bagimu, itu kata Tuhan Yesus. Yesus menabur hidupnya sendiri supaya kita hidup. Jadi saudara, Kristus itu harusnya menjadi pusat motivasi kita. Amin. Saat Kristus menjadi pusat motivasi kita, pikiran kita ditata ulang, ya. Motivasi kita dimurnikan, kita akhirnya peka akan suara Tuhan. Dan saudara, ketika kita menabur dalam roh, karena hidup kita itu berada daripada Tuhan, berasal daripada Tuhan, maka saudara, refleksinya di mana kita menabur, di ladang mana kita menabur, ladang daging apa ladang roh. Itu perlu kita renungkan saudara. Kalau engkau menabur dalam daging, maka tuainya pasti kebinasaan. Tetapi kalau kita semua menabur dalam roh, kita akan menuai dalam hidup kekal. Siapa yang menjadi pusat pikiran kita? Dan apa motivasi kita menabur, saudara? Jangan hanya pengakuan, tetapi motivasi kita menabur adalah karena Kristus. Amin. Kristus sudah terlebih dahulu menabur yang baik, dan kita juga harus menabur di dalam roh. Maka bertobat saudara dari hidup yang berpusat dari diri sendiri, pandang saja kepada Yesus, sang penabur yang sejati. Hiduplah oleh roh, karena kita pasti menuai kehidupan kekal. Akui saudara bahwa segala sesuatu yang kita nikmati hari ini itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Lakukan kebaikan bukan demi upah, tetapi lakukan kebaikan karena Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Biar kebenaran firman Tuhan ini kita resapi terus, kita renungkan setiap hari. Ya, jadi Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 ini bukan hanya bicara tentang taburan uang, tetapi konteks yang sesungguhnya ini bicara tentang taburan dalam roh. Amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi, ya, seperti rusa yang haus. Kita bangkit berdiri saudara. Seperti Rusa yang haus, doa
istimewa bagi kami mendengarkan firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Itu iman kami yang kami katakan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menabur benih firman-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan sisa hidupnya dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memakai untuk menggenapi rencana-Mu melalui hidupnya dan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar buah-buah Roh itu nyata dalam hidup kami. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak pernah salah melangkah dalam bertutur kata dan dalam bertindak. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang dipermuliakan di dalam hidup kami dan melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Hari Rabu nanti tetap ada doa ya, hari Rabu jam 9 kita berdoa, terutama kita berdoa mendukung untuk acara Natal. Kita minta Tuhan cuaca yang baik, semua bisa berjalan dengan baik Saudara. Kemudian Kamis biasanya komsel, tapi untuk hari ini, untuk minggu ini kita tidak aktif dulu karena jadwal awal kita mau ada gladi bersih untuk Natal. Tetapi sepertinya kalau tidak salah itu menurut hitungan kemarin sudah tanya-tanya, itu kemungkinan ada 7 hari di tempatnya Johan ya, tempatnya Budarmo. Kemungkinan, kalaupun tidak ada 7 hari ya nanti kita pakai untuk gladi bersih musik pujian tim praise worship-nya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian Jumat gladi bersih untuk sekolah minggu dan Bapak Ibu ya, gladi bersih untuk kor dan juga kor Bapak Ibu dan juga anak-anak sekolah minggu jamnya menyusul itu. Dan kita Sabtu sudah ada perayaan Natal saudara, jadi nanti Sabtu silakan di planning dari sekarang jadwal-jadwalnya yang harus dikerjakan supaya Sabtu kita bisa hadir semua. Amin ya, itu harapan kita. Kita sama-sama dukung acara ini ya, kita sudah persiapkan dari awal, mari kita dukung acara ini dengan baik ya, supaya nanti bisa berjalan dengan lancar juga. Kita dukung doa untuk cuaca, untuk pembicara dan sebagainya supaya nanti acara ini bisa menjadi berkat. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi Natal kita hari Sabtu jam 3 ya, saya berharap jam 3 itu kita sudah mulai ya, karena kita nanti ngundang dari Jatisrono ya, undang dari Jatisrono, Pak Silvanus, ada 3 gereja di Jatisrono yang kita undang ya, kasihan nanti kalau terlalu malam, jadi kalau bisa jam 3 kita sudah on time mulai. Dan juga pembicara kita itu dari Salatiga kalau tidak salah, supaya nanti pulangnya juga tidak kemalaman ya, jadi jam 3 kita mulai, asumsinya kita jam 6 lebih sedikit sudah selesai. Itu ya Bapak Ibu ya untuk acara Natal. Kemudian beberapa hal yang perlu disiapkan untuk Natal adalah kita masih punya tugas untuk membersihkan lahan parkir. Rencananya hari ini, tetapi hari ini tidak memungkinkan. Jadi gimana kalau besok sore untuk bapak-bapak ya, oke ya, besok sore jam 3 ya. Jadi besok sore jam 3 saya mengundang bapak-bapaknya, ibu-ibu juga boleh yang kasih minum ya yang bikin tehnya bisa ya, bapak-bapak yang longgar waktunya jam 3 kita mau lahan parkir itu kita bersihkan dari rumput-rumput yang liar itu ya. Konsumsi beres, acara sudah oke. Ada satu yang belum kelar saudara, mudah-mudahan bisa dikelarkan. Drama anak-anak muda remaja ini sampai sekarang masih belum tahu ya, karena personilnya masih ya, ada Johan, ada Pras dan sebagainya, masih mungkin punya
ya hari-hari ini mungkin belum bisa kita ganggu dulu. Jadi untuk drama Natal nanti tidak tahu apakah memang bisa tetap ditampilkan atau tidak, nanti menyesuaikan kondisi saudara. Ya doakan semuanya bisa berjalan dengan baik saja ya. Itu untuk Natal. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah seperti janji Bapak Ibu Saudara kemarin, karena minta hari Sabtu. Ya karena hari Minggu ada ibadah, maka setelah Natal jangan pulang dulu. Kita harus merapikan tempat duduknya ya, setting semua untuk semua kita pakai ibadah Minggu pagi saudara ya. Jadi jangan sampai ibadah Minggu pagi kita kelabaan karena belum siap ya. Jadi malam setelah ibadah Natal, bapak-bapak terutama jangan pulang dulu, kita bantu-bantu ya, siapkan untuk ibadah besok pagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang boleh saya sampaikan. Jadi jadwal ibadah kita, ibadah permata libur hari Minggu ini, nanti kita ganti dengan gladi bersih. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terus berkati kita akhiri jam 10 kita harus ada acara di tempatnya Budarmo. Silakan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah ini awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, biar pujian pengagungan kami mulai menyenangkan hati Tuhan. Korban syukur kami biar menjadi korban syukur yang berbau harum. Juga firman-Mu yang sudah kami terima, biar benih kebenaran ini boleh tertanam di hati kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Kami boleh menabur di dalam roh, sehingga kami boleh menuai hidup yang kekal seperti firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang pagi hari sudah datang kepadamu merendahkan diri. Mungkin datang dengan segala bentuk pergumulan dan kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Engkau menolong. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Pergumulan ekonomi dalam keluarga, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau yang ulurkan tangan-Mu, yang membuka jalan keluar di hadapan kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa yang sekolah berikan hikmat kepandian daripada Tuhan, masa depan yang baik. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Kami berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau juga menilik mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan, Bu Care, Bu Darmo. Berdoa juga untuk Pak Dianto, Bu Pardi, Pak Uskaria. Berdoa untuk Bu Paiti. Berdoa juga Tuhan untuk Bu Gini, Bu Pani juga. Tuhan pulihkan mereka, jamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, biar bangsa kami dalam kendali Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini, semua tidak lepas daripada kedaulatan-Mu. Dan kami percaya ketika Tuhan berdaulat, maka Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Lawat bangsa kami, curahkan roh pertobatan supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati gereja-gereja-Mu supaya menjadi terang, menjadi garam, terutama gereja di mana kami melayani Tuhan, di mana kami beribadah dan berhimpun memuliakan nama Tuhan. Gereja Betel Tabernakel yang ada di Sawan Prasimantoro, biar gereja ini bertumbuh berkembang. Gereja ini menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai Tuhan, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya, menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai-Mu. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa, biar Engkau yang berikan jiwa-jiwa yang baru, petupat-petupat yang baru. Engkau bekerja melalui pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Setiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan Engkau yang memberkati. Dan terlebih pagi hari ini Tuhan, kami mau selesai ibadah dan kembali melanjutkan dalam acara tutup peti. Tuhan terus tolong sepanjang hari ini kami dalam perlindungan yang Tuhan sempurna, semuanya boleh berjalan dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita setelah beribadah dengan sepenuh hati, kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita. Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan kita, memberkati dalam kesehatan kita, memberkati sawah, ladang, ternak yang diusahakan, memberkati pekerjaan, apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan.
Tuhan yang membuat kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janjinya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat terbaik, arahkan pandangan surga. Tuhan Yesus yang memberkati engkau, Tuhan Yesus yang melindungi engkau, Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang Tuhan berkati. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita langsung ke tempatnya Mbah Darmo ya. Kita ada ibadah tutup peti jam 10 acaranya. Jadi sekalian ke pemberangkatan. Tuhan berkati.